Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode 3. Nah, yang terpenting merubah diri dulu, baru yang lainnya. Kalau kita niat berhijab, insya Allah pasti dilancarkan. Tapi ingat, berhijab bukan untuk main-main. Bukan kepala aja yang dipakein hijab, tapi hati juga. Tetapkan hati, insya Allah semua akan ngikut. Lanjut Salsa panjang lebar menjelaskan pada sahabatnya. Luna hanya mengangguk-nganggut. Insya Allah Syah, ucap Luna. Makasih ya sudah ngasih tahu panjang lebarnya, ujarnya sambil tersenyum. Iya, sama-sama. Ya udah, aku turun dulu ya, ucap Salsa sambil membuka pintu mobil dan keluar dari mobil Luna. Luna kemudian menjalankan mobilnya, meninggalkan rumah Salsa menuju rumahnya. Salsa masuk ke rumahnya. Assalamualaikum, ucap Salsa. Waalaikumsalam, sahut Nita. Mbak sudah pulang? Tanya Nita. Iya dek, mbak mandi dulu ya, kamu sudah sholat asar belum? Katanya. Sudah mbak, kata Nita. Salsa berjalan menuju kamarnya. Kemudian Salsa mengambil handuk dan menuju kamar mandi. Saat sampai di dapur, Salsa menghentikan langkahnya pas di dekat meja makan. Salsa terpana melihat makanan yang sudah tersedia di atas meja. Dek, kamu masak? Tanya Salsa pada Nita yang lagi mencuci tempat bekas masaknya. Iya mbak, jawabnya. Emang kenapa? Tanya Nita sambil memandang kakaknya. Nggak kenapa-kenapa, mbak cuman heran aja, kirain kamu gak bisa masak, jawab Salsa sambil tertawa. Mbak kaget aja, selama ini kan kamu gak pernah masak. Jangankan masak, memegang alat masak aja gak pernah sama sekali. Ke dapur aja kalau mau makan, itu pun sudah disuapin. Lanjutnya lagi. Mbak jangan ngeremehin dong, Nita kan selama ini gak pernah pegang alat masak, bukan berarti Nita gak bisa masak, ujarnya sambil cemberut. Iya, maafin mbak ya. Ya udah, mbak mandi dulu dan mau sholat, setelah itu kita makan, oke? Kata Salsa sambil mengelus kepala adiknya, kemudian berlalu masuk ke kamar mandi. Nita hanya tersenyum melihat masakannya di atas meja. Iya juga ya, selama ini aku gak pernah masak, apalagi bantuin bunda masak di dapur. Taunya makanan sudah tersedia aja, gumamnya dalam hati sambil duduk di meja makan menunggu kakaknya. Setelah mandi, Salsa melaksanakan sholat asar dan mengaji sebentar. Selesai semuanya, Salsa keluar kamar dan menuju meja makan di mana adiknya sudah menunggunya. Sudah selesai mbak? Tanya Nita. Iya dek, ayo makan, kelihatannya enak nih, jawab Salsa sambil duduk di depan adiknya. Enak juga ya masakanmu dek, kata Salsa sambil melahap makanan di hadapannya. Makasih mbak, jawab Nita sambil tersenyum melihat kakaknya yang begitu lahap makannya. Begitulah mereka, di mana ada kesempatan mereka makan. Tidak ada makan siang ataupun makan malam. Bila mereka lapar, mereka akan makan. Ya, selalu rutin hanyalah sarapan pagi yang tepat waktu. Selesai makan, Salsa mengajak adiknya duduk-duduk di teras depan sambil menikmati waktu sore menjelang maghrib. Mbak sudah dapat kerjanya? Tanya Nita. Alhamdulillah sudah dek, malah sudah langsung kerja, jawab Salsa. Benarkah mbak? Syukurlah, kata Nita senang. Di mana mbak kerjanya? Tanya Nita lagi. Di minimarket depan sana dek, jawab Salsa. Berapa gajinya mbak? Tanyanya lagi. Mbak belum tahu dek, berapapun gajinya nanti diberikan ke mbak. Mbak akan terima dengan senang hati. Yang terpenting ada biaya buat kita, jawab Salsa panjang lebar menjelaskan pada adiknya. Andai saja almarhum ayah pegawai negeri ya mbak, mungkin saat ini kita dapat pensiunan ayah buat Nita dan mbak. Jadi mbak gak usah cuti kuliah dan bekerja, katanya dengan sedih. Melihat adiknya sedih, Salsa merangkul adiknya dengan penuh kasih sayang. Dek, walaupun almarhum ayah bukan pegawai negeri, tapi kerja sebagai honoran, kita wajib bersyukur. Karena dengan gaji ayah yang honoran, itulah kita bisa jadi sekarang ini. Kamu bisa sekolah dan mbak bisa merasakan bangku kuliah, walaupun mbak sekarang cuti, lanjut Salsa menjelaskan pada adiknya. Iya mbak, maafin Nita ya udah ngomong kayak gitu tadi.
katanya sambil mengelus air matanya yang masih tersisa di pipinya. Salsa menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan pelan. "Iya sayang," kata Salsa sambil memandang adiknya. Terdengar suara azan maghrib berkumandang. "Alhamdulillah, sudah waktunya maghrib, ayo kita sholat dulu," ajak Salsa pada adiknya. Salsa dan adiknya berjalan masuk ke rumah dan sama-sama mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat maghrib. Terdengar alarm ponsel Salsa. Seperti biasa, Salsa bangun dan langsung mandi, kemudian melaksanakan sholat subuh serta tidak lupa mengaji seperti biasa. Setelah selesai, Salsa langsung pergi ke dapur untuk membuatkan sarapan pagi buat adik dia dan dia. Sebelum ke dapur, Salsa berhenti di depan kamar adiknya dan membangunkan adiknya untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai semua, Salsa dan Nita sarapan bersama. Sehabis sarapan, Nita pamit pergi sekolah. Tidak lupa dia mencium tangan kakaknya dan mengucapkan salam. Kemudian berlalu menaiki motor metik kesayangannya menuju sekolah. Setelah adiknya berangkat ke sekolah, giliran Salsa bersiap-siap menuju tempat kerjanya. Dengan balutan manset hitam dilapisi baju seragam minimarket dan rok hitam panjang. Dilengkapi kerudung pasmina hitam tampak serasi di tubuhnya. Ditambah lagi pulisan make up yang tipis dan pulisan lips gold pink di bibirnya yang mungil menambah aura kecantikan Salsa terpancar. Salsa berjalan ke garasi di mana motor kesayangannya menantinya. Salsa melajukan motornya menuju ke tempat kerjanya. Salsa langsung memarkirkan motor metiknya dan berjalan masuk ke dalam minimarket. Salsa berpapasan dengan Pak Udin, satpam minimarket. "Pagi Neng Salsa," sapa Pak Udin. "Pagi Pak Udin," katanya sambil tersenyum. "Cantik amat Neng hari ini," kata Pak Udin sambil tersenyum. "Makasih Pak Udin atas pujiannya," kata Salsa tersenyum juga pada Pak Udin. "Sama-sama Neng, saya permisi dulu ya Neng," ujar Pak Udin sambil berlalu dari hadapan Salsa. "Iya Pak," kata Salsa sambil berjalan ke meja kasirnya. Sebelum sampai ke meja kasirnya, Salsa berpapasan dengan Nia dan Lisa. "Pagi Mbak Nia," sapa Salsa yang disapa malah memandang sinis dengan Salsa. "Aku gak butuh sapaan dari orang kayak kamu," ujar Nia sambil mendorong Salsa ke belakang. "Mbak apa-apaan Mbak? Saya salah apa sama Mbak?" tanya Salsa bingung. "Orang kayak kamu itu gak pantas kerja di sini tahu," lanjut Lisa. "Coba jelaskan ke saya apa salah saya pada kalian. Aku niat baik menyapa dan aku di sini mau kerja. Kenapa dibilang munafik?" kata Salsa heran. "Dasar penjilat," kata keduanya meninggalkan Salsa. Salsa menarik napas dan mengeluarkannya dengan berat. Dia lalu menuju meja kasirnya. "Ya Allah, apalagi ini? Tolonglah Allah lindungi Salsa dan adik Salsa. Salsa hanya ingin bekerja, bukan mencari musuh," gumamnya dalam hati. Ingin rasanya Salsa menangis tapi ditahannya karena dia sedang bekerja. Salsa melamun. Salsa hanya terdiam dan memandang jauh keluar, di mana terlihat hilir mudik kendaraan berlalu lalang di depan minimarket tempat dia bekerja. "Maaf, Mbak Salsa ya?" kata Doni. Salsa kaget langsung menoleh ke arah suara. "Oh iya Mas, Doni ya?" kata Salsa. "Gak usah panggil Mas, kita kan gak beda jauh umurnya Mbak," kata Doni sambil tersenyum. "Loh, kamu kan panggil aku Mbak, kenapa aku gak boleh panggil kamu Mas?" kata Salsa tersenyum. "Aku panggil Mbak karena usiaku baru aja naik 20, kata Doni. "Berarti kamu gak jauh beda sama adik aku," kata Salsa. Mereka kemudian tertawa bersama. "Berarti aku standar dong jadi adiknya Mbak Salsa," ujar Doni tersenyum. "Boleh dong, aku tetap panggil Mbak," kata Doni lagi. "Boleh aja, mau kamu panggil namaku juga bisa," ujar Salsa. "Oke Mbak," lanjutnya. Mereka bercengkerama, saling tertawa seperti sudah kenal lama di sela-sela sepi pelanggan. Doni adalah teman Salsa di kasir. Doni baru masuk hari ini, karena kemarin Doni sakit. Salsa tahu Doni karena sudah dikatakan Tante Rina. Kalau Doni teman kasir Salsa, tugas Doni memasukkan barang yang dibeli oleh pelanggan. Salsa dan Doni bekerja sama dengan baik. Banyak pelanggan yang datang ke kasir Salsa. Walaupun banyak, tapi Salsa melayaninya dengan senyum manisnya yang keramah tamahannya, jadi tidak salah banyak yang antri cuma ingin melihat wajah cantik Salsa.
Tidak terasa azan zuhur terdengar dari musola di samping minimarket tersebut. Salsa menutup kasirnya dan kemudian Salsa berjalan menuju tempat ibadah untuk melaksanakan sholat zuhur diiringi oleh Doni di sampingnya, bersambung. Terima kasih banyak telah menyimak sumber artikel ya. Jangan lupa berikan suka beserta komentar kalian. Thank you, terima kasih, bye-bye.